Sobat BK semuanya, kembali lagi di podcast Lapor BK, mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Nah, di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang cyberbullying. Nah, hari ini topik apa ya yang bakal kita bawakan? Oke, sebelum aku bocorin nih, topik apa sih yang bakal dibawakan? Yuk, mari kita sapa dulu narasumber kita. Halo semuanya, nama saya Nur Iman Agustri dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskarya. Nah, jadi Kak Imanda, untuk podcast kali ini nih kita bakal bawa isu tentang apa nih? Tentang kesehatan mental. Nah, teman-teman semua, ini adalah isu yang cukup bagus dan benar-benar menarik. Jadi, tonton videonya sampai habis biar dapat insightful-nya. Nah, menurut Kak Imanda nih, gimana sih pandangan Kak Imanda mengenai kesehatan mental ini? Kesehatan mental itu adalah aspek yang sangat penting di hidup kita. Sama halnya dengan kesehatan fisik. Karena ini mencakup dari kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Yang mempengaruhi dari cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Faktor di dalam tubuh kita itu semuanya adalah yang terpenting. Tapi yang paling penting adalah pikiran kita. Jika kesehatan mental kita terganggu dan pikiran kita terus-menerus overthinking, itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, kalau untuk Kak Imanda sendiri nih, peristiwa atau kejadian apa sih yang akhirnya buat Kak Imanda ngerasa kayak, oh iya nih harus aware nih sama kesehatan mental sendiri dan juga orang sekitar gitu? Saya mulai sadar akan pentingnya kesehatan mental saat saya mengalami hal-hal sulit dalam hidup saya. Terutama pada saat pertengkaran kedua orang tua saya, people come and go dalam hidup saya, adanya siklus pertengkaran dalam pertemanan, maupun percintaan saya yang tidak berjalan dengan mulus. Sampai pada akhirnya saya merasa sangat tertekan dan membutuhkan dukungan dari profesional. Saya disarankan untuk menemui seorang konselor. Di situ saya menceritakan semuanya, di mana saya berulang kali berusaha untuk mengakhiri hidup saya sendiri. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya tersebut lah, saya aware akan kesehatan mental ini, bahwa kesehatan mental ini sangat penting bagi kita. Seperti itu. Oke, beruntung juga ya Kak Imanda, karena setelah mendapati peristiwa atau kejadian-kejadian yang membuat terpuruk, langsung ada tuh respon dari tubuh itu atau dari pikirannya, oh iya berarti harus aware nih sama kesehatan mental. Terus Kak, gimana nih, kasih dong tanggapannya buat teman-teman milenial atau Gen Z yang masih denial dengan kesehatan mentalnya sendiri dan masih nggak aware atau belum berani nih speak up tentang kesehatan mental. Saya memahami sih, Gen Z sekarang masih ragu untuk menyuarakan pendapat mereka terkait kesehatan mental mereka sendiri. Itu mungkin karena stigma sosial atau takutnya penilaian dari orang-orang lain. Tapi menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya, karena berdampak langsung pada kualitas hidup kita. Nah, dalam mengambil keputusan, hubungan interpersonal dengan baik, dan juga banyak orang yang sakit itu bukan karena fisiknya yang lemah, tapi pikiran yang terlalu overthinking. Mindset itu perlu. Jadi kita harus selalu memikirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, selalu berpositif thinking, seperti itu. Oke, bagus banget ya teman-teman ya. Jadi untuk Gen Z dan milenial sekarang itu, kalau ada sesuatu yang negatif datang ke kamu, perasaan yang negatif atau sesuatu yang negatif datang ke diri kamu, tolong divalidasi, diidentifikasi, divalidasi. Jangan didenial bahwa kamu nggak apa-apa. Oke, jadi kakaknya kan udah punya peristiwa, terus juga udah aware gitu kan. Terus gimana nih cara kakak untuk tetap menjaga kestabilan kesehatan mental dan juga kesehatan mental itu sendiri? Nah, kalau cara saya sendiri sih ya, yang pertama saya mencoba untuk berbicara kepada orang-orang yang saya percayai. Entah itu kepada konselornya langsung, psikolog, teman-teman, keluarga, atau siapapun yang bisa saya ajak bicara. Nah, berikutnya itu saya menjaga pola hidup sehat. Saya tidur dengan cukup, minum makanan yang bergizi, olahraga yang teratur. Berikutnya itu biasanya saya mengikuti hobi dan aktivitas-aktivitas yang positif. Saya suka membaca, biasanya saya pergi ke perpustakaan, membaca, dan juga saya menulis. Nah, dari perasaan-perasaan yang saya alami, saya tuangkan di tulisan-tulisan saya.
juga biasanya mendengarkan lagu-lagu yang positif dan membuat saya semangat. Nah, itu termasuk pada latihan mindfulness dan meditasi. Tapi ketika saya benar-benar merasa tertekan, saya biasanya melakukan relaksasi. Nah, itu relaksasi sederhana, entah menghirup nafas, buang, berusaha Panda, kamu bisa, jangan berpikir demikian, seperti itu. Dan yang terakhir, biasanya saya akan menjauhi lingkungan atau orang-orang yang membuat mental saya down, orang-orang yang toksik menurut saya. Bukan bermaksud untuk membenci ya, tapi hanya meng-cut off saja, berusaha menghindari agar mental saya tidak terganggu, seperti itu. Oke, bagus banget ya, ini tipsnya ini bagus banget teman-teman. Dapat beberapa poin nih. Yang pertama, fisik dan mental itu saling berhubungan. Pernah nggak sih dengar kalimat kamu adalah apa yang kamu makan? So, apapun yang kita makan itu bakal mempengaruhi mental kita juga. Kalau kamu makan yang sehat, badan kamu sehat, so pikiran kamu juga bisa bekerja dengan baik dan juga sehat gitu. Nah, terus melakukan hobi, guys, kita semua punya hobi. Lakukan hobi kamu untuk mendistraksi hal-hal yang negatif itu tadi. Jadi, ya, lakukan hobi, apapun hobi kamu selama itu positif, lakukan aja. Dan yang terakhir adalah mengenai cut off. Ini termasuk sulit juga ya Kak, karena memang kebanyakan dari Gen Z itu ngerasa nggak enakan gitu kan, jadi nggak mau nge-cut off. Padahal itu adalah salah satu upaya diri kita untuk menjaga kesehatan mental juga gitu teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Imanda untuk closing gitu ya. Kasih dong pesan buat teman-teman Sobat BK mengenai kesehatan mental. Oke, pesan dari saya ya, jangan pernah meragukan atau meremehkan perasaan dan pikiran negatif yang kalian alami. Jika merasa terbebani, jangan pernah ragu untuk datang ke bantuan profesional, entah itu psikolog ataupun konselor. Dan juga jangan ragu untuk bicara dengan orang-orang yang kamu percayai. Ingat bahwa apa yang kalian pikirin itu yang bisa kalian lakukan. Jadi harus tetap terus menjaga kesehatan mental kalian. Cintai diri kalian, jangan berharap kepada orang lain. Kalau kalian membenci diri kalian, itu nggak tugas orang lain ya. Nah, itu dia. Dan untuk Gen Z nih, jangan takut untuk menyuarakan tentang kesehatan mental kalian, karena itu bukan kelemahan, melainkan keberanian. Baik, bagus banget ya pesan-pesan dari Kak Imanda, tipsnya juga, dan sudah berbagi peristiwa yang sampai akhirnya menemukan titik, oh iya harus aware dengan kesehatan mental. Nah teman-teman, Sobat BK di luar sana yang udah nonton video ini, diharapkan setelah nonton video ini makin aware nih dengan kesehatan mental diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang paling kami harapkan itu adalah ketika kamu berani untuk menyuarakan tentang kesehatan mental dan buat orang lain itu aware dengan kesehatan mentalnya. Nah teman-teman, jadi jangan pernah ragu untuk speak up soal kesehatan mental. Lakukan apa yang kamu suka selama itu positif untuk ngedistraksi kamu dari hal-hal yang negatif. Nah buat teman-teman Sobat BK di luar sana yang mungkin punya saran, next kita mau bahas apa nih di podcast, boleh ya komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman biar makin banyak orang yang aware sama kesehatan mentalnya. Nah Kak Imanda, sebelum kita tutup nih, boleh dong kita jargon dulu? Boleh dong. Oke, Labor BK FTK, mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Stay healthy teman-teman semua. Podcast kita kali ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Alia Putri Prabudi sebagai moderator undur diri. Saya Nur Imanda Agustri sebagai Gues undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.